Kuku. Oke, kelihatannya semangat ya hari ini. Harus semangat dong, soalnya nanti kalau misalkan ada yang aktif, nanti bakal ibu kasih sebelumnya ibu mau nanya, udah pada sarapan belum? Saya belum. Nah, ya udah nanti belum makan, makan pas istirahat ya. Oke, sebelum mulai ibu absen terlebih dahulu ya. KM-nya Rizky. KM-nya Ramzi. Oke, ibu absen dulu ya. Abel absen. Hadir Ibu. Adrian Asep. Hadir Ibu. Afif Abdul Aziz. Terus Alia Adelia. Alia Adila. Ananda Oka. Anissa Media. Sakit. Oh, sakit. Oke. Aura Hasana. Askia Aulia. Deis. Yandiati. Deris. Dewi. Gali. Gania. Hussein. Hasan. Isra. Kanza Nabila. Kinanti. Muhammad Arki. Muhammad Ramzi. Najwa Ajaini. Putri Dewi Maharani. Izal Maulana. Rizky Wahyu. Sanjaya Kusuma. Safira. Senitza. Teresia. Yola. Zahara. Zahra Zakia. Oke. Ada yang nggak hadir ya hari ini? Alika Bu. Pindah dia. Kelihatan Ibu. Oke, hari ini materi kita itu prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan dalam bekerja ya, atau bisa disingkat juga sebagai K3. K3 itu yang warna baik biru itu. K3 beda-beda bukan? Beda. Ya. Sering garam. Oke, ini ada pencapaian pembelajaran hari ini ya. Jadi capaian pembelajaran hari ini itu cuma satu, yaitu peserta didik mampu menangani keadaan darurat. Nah, sekalian mau ibu kasih tahu juga kalau misalkan untuk model pembelajaran hari ini itu adalah problem based learning ya. Jadi nanti kalian bakal mengkaji studi kasus. Terus sebelum mulai pembelajaran ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan yang mau jawab, silahkan, nanti bakal ada nilai tambahan dan hadiah. Singkat aja nggak apa-apa. Singkat aja. Ya. Ibu ditulis. Boleh, silakan. Sama tuh. Sampai yang mana aja. Mau yang nomor berapa? 1. Silakan. Ibu izin menjawab. Apa yang kalian tahu tentang 3 adalah keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Jadi itu adalah prosedur yang harus ada, baik itu di semua badan pariwisata, baik itu di hotel maupun di perjalanan. Silakan menjawab. Nomor 2 deh ya. Saat terjebak pilih kita ngapain main unong dulu. Jadi kalau misalkan terjebak
terjebak di lift, yang pertama kita harus biasanya nggak panik ya, karena kalau kita panik pasti udaranya itu cepat habis karena nggak bisa mikir gitu. Terus usahakan kita tuh melindungi kepala pakai barang-barang yang kita bawa, misalkan tas atau apa. Kalau misalkan nggak bawa ya udahlah, wassalam aja. Kayak gitu aja Bu. Oke, benar ya. K3 itu kan emang apa ya? Biasanya itu selalu ada di tempat kerja, apalagi yang biasanya itu kerja yang di tempatnya pabrik atau konstruksi, itu kan ada alat atau mesin yang tajam atau berbagai macamnya itu kan ya, itu harus banget sih orang-orang itu tahu gimana caranya untuk mencegah dan melindungi diri. Terus benar kata Iji juga, kalau terjebak di lift itu pasti pertama itu jangan panik dulu ya, karena kalau panik kan pasti nanti apa ya, bakal gak bisa mikir gue harus gimana nih kalau ada di lift, nanti yang ada malah ngelakuin hal yang justru malah bikin jadi bahaya gitu. Terus sama ini kan kalau di lift itu ada tombol alarm ya, itu kan juga biar orang nanti mendengar suara dan cari sumber suara yang di mana buat memberi pertolongan. Terus nanti tinggal menunggu dari layanan darurat yang datang untuk membantu membuka lift. Oke, sebelum dimulai bakal ada tayangan video ya. Hai Sobat Beredika DIY, kalian tahu nggak sih prosedur evakuasi saat keadaan darurat? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat keadaan darurat. Namun, apakah tindakan berikut ini benar? Tentu saja tidak. Sebelum mengenal pra-evakuasi dan evakuasi, kita harus mengetahui dulu alat evakuasi berikut dan tata cara penggunaannya. Yang pertama yaitu hydrant. Buka kotak hydrant, tarik ujung nozzle, tarik selang keluar, buka valve hydrant, lalu semprotkan air. Yang kedua, tabung pemadam kebakaran. Tarik pin pengaman, putar handle ke kiri, arahkan nozzle ke sumber api, tekan pengatur. Dan yang ketiga yaitu fire alarm. Tekan tombol push pin pada fire alarm jika kondisi darurat. Tahapan pra-evakuasi keadaan darurat. Sempatkan membaca peta jalur evakuasi yang sudah ditempel di dinding kompleks ruangan Badan Diklat DIY. Sempatkan untuk melihat letak tabung pemadam kebakaran dan peralatan penyelamat lainnya yang telah dipasang di ruangan-ruangan. Ketika tidur, dianjurkan meletakkan senter atau handphone yang memiliki fasilitas senter di meja kamar tidur atau tempat yang mudah dijangkau jika sewaktu-waktu membutuhkan penerangan darurat. Petugas tanggap darurat gedung membunyikan alarm atau tanda lainnya apabila terjadi bencana. Untuk pengamanan lebih lanjut, petugas tanggap darurat akan melakukan pemutusan aliran listrik melalui panel listrik. Langkah-langkah prosedur evakuasi keadaan darurat. Jangan panik. Usahakan untuk tetap tenang dan berjalanlah dengan cepat menuju tangga darurat terdekat. Jalan cepat, bukan berlari. Untuk perempuan, usahakan tidak mengenakan sepatu berhak tinggi untuk mengurangi risiko terjatuh. Segera tinggalkan gedung dengan mengikuti arah jalur evakuasi atau arah tanda keluar. Dahulukan anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Pastikan semua peralatan listrik dalam keadaan mati. Amankan barang-barang berharga dan langsung menuju titik kumpul sampai ada instruksi selanjutnya dari petugas. Petugas tanggap darurat secepatnya menghubungi nomor darurat seperti BPBD,
Damkar, TNI atau Polri, SAR, PMI atau instansi lain untuk melaporkan situasi dan meminta bantuan penanganan situasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton video tutorial evakuasi ini. Tetap waspada dan selalu utamakan keselamatan. Oke, itu udah ada tayangan ya tentang prosedur evakuasi saat keadaan darurat. Langsung aja kita ke bagian selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, studi kasus ini nanti bakal dibagi jadi 6 kelompok ya. Untuk kasusnya silakan pilih. Apa aja? Kita berbareng ya. Oh, kami boleh dipilih ya. Kalau sudah boleh maju ke depan ya. Udah boleh silahkan. Mau ibu mau maju. Ibu maju semua. Sama panggilan aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1, studi kasusnya kasus nomor 2. Solusi yang bisa diterapkan untuk mencegahnya yaitu yang pertama penyediaan dan penggunaan peralatan keselamatan. Kayak tempat wisata tuh harus mewajibkan staf, terutama pemandu wisata ya, untuk menggunakan peralatan kesehatan seperti misalkan kan ini kepleset tuh, misalkan alas kaki anti slip, kayak misalkan biar nggak kepleset ke air terjun itu, dan helm pelindung saat berada di area beresiko tinggi. Terus pelatihan kesehatan keselamatan secara rutin. Terus pemasangan pengamanan tambahan dan yang terakhir ada pengawasan keselamatan yang lebih ketat. Mungkin itu saja Ibu. Assalamualaikum. Oke, boleh selanjutnya yang udah. Ibu udah. Silahkan. Kamu masuk apa tadi? Baik, assalamualaikum. Saya dari kelompok 23. Itu mau membahas tentang kasus aku tentang kasus kecelakaan di tempat wisata. Nah ini tuh jadi ada petugas keamanan yang mengalami kecelakaan saat bekerja karena kepleset di lantai yang licin akibat tumpahan minuman. Nah tindakan pencegahan itu yang pertama, kita terus melakukan pemeliharaan rutin dan inspeksi lokasi. Jadi manajemen itu perlu memastikan bahwa setiap area, terutama yang sering dilalui pengunjung dan seperti itu selalu dalam kondisi aman. Terus yang kedua, memperhatikan pelatihan keselamatan kerja. Semua karyawan, khususnya yang petugas keamanan, harus diberikan pelatihan mengenai keselamatan kerja, termasuk cara mengenali dan menghindari bahaya di area wahana. Yang ketiga, pemasangan tanda peringatan di area yang berpotensi licin seperti di dekat wahana makanan dan minuman. Terus juga harus dipasang tanda peringatan untuk mengingatkan karyawan dan pengunjung. Yang keempat, ada di perawatan kebersihan siaga. Pastikan ada perawatan kebersihan di sekitar tempat-tempat seperti itu untuk segera menangani tumpahan atau potensi bahayanya. Seperti itu Bu, terima kasih. Oke teman-teman yang ingin menjawab di sini terkait arus pendek listrik yang terjadi menyebabkan kebakaran di suatu perkantoran. Nah di sini disebabkan arus pendek yang menyebabkan penyebab utama korsleting listrik di ruang server. Terus yang kedua adalah gagal sistemnya kebakaran dan alarm karena tidak berbunyi dan atau dalam sprinkler otomatis tidak berfungsi yang mempengaruhi situasi ini menyebabkan kebakaran. Jika terjadi kebakaran, jangan menggunakan lift, lalu menggunakan pintu darurat dan utamakan keselamatan dan tidak menggunakan fasilitas-fasilitas dan juga pakaian-pakaian yang menggunakan seseorang. Terus yang penyebabnya juga terjadinya kurangnya tempat evakuasi karena di sini juga permasalahan yang saya lihat pemadam kebakarannya juga kurang
yang menunjukkan kemungkinan kurangnya juga ya pelatihan evakuasi dari perusahaan tersebut dan ketidaksiapan dalam karyawan dalam menghadapi kebakaran yang ada di gedung tersebut. Terima kasih. Boleh selanjutnya ya. Kelompok Abel. Yuk, lanjut. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Giliran saya berdiri ini mewakili kelompok saya. Ini ada kasus seseorang terpeleset karena minuman jatuh di roller coaster, tapi untungnya nggak meninggal. Terus apa saja penyebab utama kecelakaan ini? Nah, penyebab utama kecelakaan ini teman-teman adalah lantai yang licin akibat tumpahan minuman yang tidak segera dibersihkan, kurangnya pengawasan dan penanganan cepat terhadap tumpahan di area wahana yang ramai juga berkontribusi pada kecelakaan tersebut. Selain itu, mungkin ada kurangnya pelatihan terkait keselamatan kerja bagi petugas keamanan mengenai bahaya lingkungan sekitar di tempat wisata. Dan itu mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Silakan kelompok selanjutnya. Wow. Jadi Ibu izin menjawab dari contoh studi kasus yang kelompok saya dapatkan, yaitu terjadinya kecelakaan kerja di tempat wisata air terjun. Di sini penyebab utama kecelakaan ini terjadi itu yang pertama karena kondisi alam yang berbahaya. Jadi di sana tuh batu-batunya kayak licin gitu, jadi di sekitar air terjun tuh biasanya batunya sering tertutup lumut atau basah, jadi kita harus hati-hati. Terus ada juga arus air yang deras. Terus kan air terjun kan memiliki arus yang kuat, jadi kalau misalnya pekerja yang nggak hati-hati itu bisa aja terbawa arus. Terus yang ketiga ada cuaca ekstrim, cuaca buruk seperti hujan deras juga dapat membuat area sekitar air terjun itu licin dan berbahaya. Terus kurangnya peralatan keselamatan. Tidak adanya kurangnya penggunaan peralatan keselamatan seperti sepatu anti slip, tali pengaman atau helm. Terus juga kurangnya pelatihan keselamatan. Jadi pekerja tuh mungkin nggak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang bagaimana cara menghadapi bahaya di lingkungan air terjun. Terus kurangnya penerapan prosedur keselamatan, yaitu terhadap penerapan prosedur keselamatan kerja, misalnya tidak ada rambu peringatan di area berbahaya atau area yang rawan longsor. Jadi terima kasih. Kelompok terakhir silakan. Iya. Tiga. Ya, jadi di sini ada studi kasus, yaitu kasus kecelakaan kerja kebakaran gedung. Di sebuah gedung perkantoran bertingkat mengalami kebakaran di lantai 3 yang disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting pada salah satu instalasi listrik di ruang server. Kebakaran terjadi pada jam kerja ketika sebagian besar karyawan masih berada di dalam gedung. Ketika api mulai membesar, alarm kebakaran tidak segera berbunyi dan sistem pemadam kebakaran otomatis atau sprinkler juga tidak berfungsi karena adanya masalah teknis yang belum diperbaiki. Akibatnya beberapa karyawan terjebak di dalam gedung dan 2 diantaranya mengalami luka bakar ringan serta sesak napas akibat menghirup asap. Pemadam kebakaran tiba 20 menit kemudian dan berhasil memadamkan api sebelum menyebar ke seluruh gedung. Namun kebakaran ini menyebabkan kerugian material yang cukup besar dan menimbulkan kekhawatiran dari karyawan tentang sistem keselamatan gedung yang tidak memadai. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan dirinya, yaitu yang pertama tetap tenang, jangan panik. Yang kedua, aktifkan alarm kebakaran, lalu gunakan jalur evakuasi atau tangga darurat, hindari menghirup asap. Sebelum membuka, hubungi layanan darurat, patuhi arahan tim penyelamat, lalu menuju titik kumpul dan terakhir semangat. Oke, udah semuanya ya yang maju kelompoknya. Oke, kalau gitu kita
tidak Bu. Oh guys, ibu bentar. Ibu apa Mas? Nama. Biasa langsung. Biasanya langsung. Kode Kirim Harus lagi. Harus login. Berat. Bentar Bu lagi. Udah mulai. Udah mulai. Emang udah? Udah. Emang iya? Iya, bisa. Ulang. Lagi Bu. Ibu sudah login. Repeat order. Iya ibu udah. Kaget aja. Itu langsung. Iya betul. Ini langsung mulai. Lagi Ya dong. kalau gitu yang Aku udah mulai. Mamanya yang bener dong. Ibu pada sisnya apa? Bentar ya. Ibu mau scan aja deh. Enggak. Aduh. Kayaknya karena orangnya. Ibu aku udah bener. Kalau ngomong Ini berarti emang udah mulai, jadi mungkin cepet-cepetan aja karena tiap satu soalnya itu kan 10 detik gitu. Jadi kalau bisa lebih cepet bisa ambil kan. Acara itu kan sudah Bu, bisa Kenapa? Ini harus kemana ini? Iya nggak tahu banget. Bisa. Satu ya dia. Nah, kalau kodenya. Yang lain pada login dulu jadinya kak. Ini loginnya ya login. Masuk ke kodenya gimana? Bentar ya. Iya. Atau ada yang udah lagi grup boleh. Di scan. Kalau di scan langsung. Bu, please Bu, ya Allah, saya mau main. Di close. Bu nggak bisa di. Ya udah. Bu, bentar. Jujur ya. Waktu Bel kesian Ji. Aja udah. Waktu Bel. Jauh, udah lagi dua Bu. Dua kali jawab dong. Karena dia ada tuh. Kalian tahu tadi schedule ini.
aja nggak apa-apa. Udah lah Ben dan Oh, ini Mayor Abel. Oh, pengen gitu-gitu. Itu Mayor Abel. Keren banget Mayor Abel. udah Bu. Udah Udah mau. Kak Abel. Bel waktu nggak ya? Waktu masih ada 2 jam. Ya udah lah, ya udah Bu. Udah tahu. selesai. Kan emang udah. Kan cuma 7 Ya soal. apa Ibu? Lanjut ya. Udah kak ini. Udah bu. Bu lima besar bu. Masuk dulu. 7 besar bu. Oke. Dari sini. Aku belum selesai. Kita tepuk tangan dulu dong ya, di sini yang pertama ada Nanda Ope ya, yang kedua ada Dianti, yang ketiga ada Isra. Oke, buat semuanya nggak apa-apa ya. Bucit bu. Nanda ngecil bu. Dia terus bu. Kamu. Oke, kalau gitu Nanda cinta. Langsung aja kita ke bagian akhir ya, bagian kesimpulan. Nah buat terakhir nih, siapa yang mau nyimpulin? Kan tadi banyak tuh yang nggak ada juara kan, pengen dapat hadiah. Silakan simpulin boleh. Di depan. Di depan. Di luar.